sorry ya Mas Uus. Apriyadi Ujiarso, biasa dipanggil Uus. Profilnya ya, oke, menyelesaikan studi S1 Sastra Jawa Fakultas Sastra UGM pada 1991, menyelesaikan studi Museologi S2 di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yang dia lakukan sejauh ini adalah menulis beberapa pengantar pameran seni rupa seniman di Sangkring, ordal ya, dia ordal, termasuk menulis buku Dia Gitarja, juga melakukan kerja perencanaan 5 museum di Sangiran, Museum UGM, Museum LBP, FKKMK UGM. Oke, silakan waktu dan tempat kami persilakan Mas Uus. Ini ya. Tapi saya mendapat tugas dari Mas Eki dan Eki, tugas untuk memberi sesuatu tentang Pranoto Mongso di era Jawa kuno. Cuman saya akan mulai nanti dengan perbedaan apa ya? Menit, jam, dan lainnya waktu Jawa kuno dan waktu sekarang. Saya dapatkan dari teks Negara Kertagama ya. Dari teks Negara Kertagama, karena ini menarik ya. Tistis yang Surya Pinten Gatita Pitu. Ada istilah Gatita Pitu, Sirem Kamukan Sahut Amra. Ini tulisan Prapanca, Mu Prapanca, yang konteksnya itu kedatangan Hayam Wuruk di sebuah desa. Jadi berawal dari kutipan itu, kalau terjemahnya gini, hawa terasa sejuk, saat itu sekitar pukul 7 ya, matahari yang tertutup kabut hilang terangnya. Jadi orang Jawa dulu dan sekarang itu pasti bingung, apalagi sekarang ya, karena pukul 7 kok matahari belum terbenam. Nah, di sini ada perbedaan waktu. Terhadap Gatita Pitu itu ya. Nanti akan jelas. Jadi terus saya akan masuk ke, jadi satu Gatita itu terjemahnya pukul. Pukul berapa gitu ya, terjemahnya pukul, menandai akhir sebuah muharta, sebuah kurun waktu yang memuat 48 menit. Jadi pukul 7 sesudah tengah hari dapat diduga jam 17.45. Jadi bukan jam 7 malam gitu kan, menjelang senja. Jadi para penyair Jawa kuno cukup akrab dengan istilah Gatita dan Muhurta. Kemudian lewat naskah Brahmanda Purana kita dapatkan satuan waktu tertentu ya, misalnya kala itu 48 detik, gati, gatika, nadi, nadika itu 24 menit atau 30 kala, muhurta ksana 48 menit, dan dewasa 24 jam. Istilah-istilah itu datang dari India ya, lazim kita jumpai dalam sastra Jawa kuno. Tampaknya nadika berevolusi menjadi naliko, ya, kan? Kemudian, jadi hari alamiah seturut sumber Jawa kuno dibagi menurut 2 bagian sama panjang, masing-masing memuat 8 tabuh ya. Perhitungan dimulai sejak matahari terbit pukul 6 pagi dan sejak matahari terbenam pukul 6 sore. Dengan begitu satu pukul Jawa kuno sama dengan 90 menit menurut hitungan kita sekarang. Oleh sebab itu Gatita Pitu tadi sudah sama dengan 430 ya, 1630. Jadi karena masyarakat Jawa kuno belum punya jam dinding juga jam tangan, maka saat tibanya waktu tertentu mesti dipukul, biasanya lewat kentongan dengan jumlah pukulan selaras dengan waktunya, 4 tabah, 5 tabah, 8 tabah, dan seterusnya. Jadi banyak contoh pemakaiannya ya, misalnya Dek Danda Dumawuh dari Baratoyuda ya,
Tikang Gatita Sabta Himper Amumu, tung tung tung, pukul 7 dibunyikan seperti mau membangunkan dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan tulisannya bisa diakses teman-teman ya. Iki ya. Nah, saya akan menandai kata dewasa karena di Bali itu masih memakai dewasa ya. Saya ada punya buku namanya Pelajaran Dewasa, tapi nggak ada purnunya ini. Pelajaran dewasa. Dewasa ya masih digunakan sebagai satuan waktu 24 jam menurut peredaran matahari. Sedangkan untuk menyebut satuan waktu hari menurut peredaran bulan Mas Angga itu disebut titi. Titi. Dari tanggal 1 bulan sabit sampai bulan mati, lamanya 30 titi ya. Logika hitungannya 1 tahun 12 bulan ini masih pakai kan, dikalikan 30 titi diperoleh 360 titi. Namun hitungannya Bali ini seturut pangalan toko, pengalan taka Pak itu ya. Perayaan purnama tilem dalam satu tahun ada yang disebut nguna lantri ya. Artinya dikurangi 1 malam 5 kali dalam setahun. Atau 6 kali kalau kabisat ya. Ini tahun kabisat ya, menjadi 360 kurang 5. Jadi tahun perhitungan bulan itu hanya punya 354 atau 355 hari. Tahun lazimnya titi disebut Sukla Paksa. Tanggal itu artinya Sukla Paksa itu tanggal. Artinya setiap hari bulan bertambah besar selama 15 hari. Dan Kresna Paksa, Panglong, memuat makna setiap hari bulan berkurang atau makin kecil hingga tercapainya tilem. Jadi Jawa kuno, Bali masih mewarisi itu ya. Jadi masyarakat Jawa kuno menyadari fungsi penting rembulan kala purnama saat penerangan jarang terdapat. Ini paling disenangi kalau masa-masa romantis, pasang kekasih masa Jawa kuno mesti menantikan bulan purnama tiba. Karena dianggap waktu yang tepat bagi mereka memadu kasih. Di pedesaan atau istana laki atau mesti amajang lek. Apa ya? Begitu. Terutama yang bagi melakukan perjalanan jauh itu mesti dihitung benar. Jadi dia akan pilih hari ke-12 dari 1 bulan itu menurut purnama, sehingga setiap berpindah hari itu malam akan semakin terang. Ya, terbantulah misalnya kalau agak malam itu masih ada penerangan gitu kan. Itu pada masa Jawa kuno. Ini tak tinggalin ya. Jadi sudah masuk ke jadi memang penyair Jawa kuno memanfaatkan peranto mongso yang berasal dari para petani. Karena ini agak pedalaman ya. Sepertinya hanya Bali Pak Putu, teman-teman, yang mewarisi kalender termasuk. Jadi dia ada kalender kayu yang namanya tika. Namanya tiga itu. Di Lombok ada. Ya mungkin kayak beberapa suku bangsa kita pasti punya penanggalan ya, kayak di Batak apa itu. Kalau mudah-mudahan nanti di Dasun bisa juga mewujudkan juga ada kalender kayu Pak Jarwoje. Kini disebut dengan kalender tika ya. Biasanya membuat gambar simbol-simbol yang hanya dimengerti oleh penyusunnya. Jadi tergantung yang nyusun sama yang pesen, gambarnya bisa macam-macam, beda-beda. Ini nggak ada pernah sama. Utamanya hanya satu dari para penyair Jawa kuno yang mengabadikan Pranoto Mongso Maksa itu, mangsa Jawa kuno, yaitu Mpu Munaguna. Zaman saya kuliah itu, saya hanya baca dari Romo Sudmulder ya. Dikatakan bahwa belum ada yang mengerjakan edisi kritisnya. Jadi dari survei, dari buku Kalangwan itu hanya dapat sepintas gitu kan.
Terus setelah kayaknya 91 atau 98 itu dikerjakan oleh Pak Worsley, Pak Supomo, Bu Margaret Fletcher, sama Pak Peter Hunter. Itu edisi filologinya untuk kritis itu dikerjakan selama 20 tahun hilang. 4 ini. Dan ketika diterbitkan sebagai buku itu Bu Margaret Fletcher sudah wafat. Terus ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia Pak Supomo sampun wafat. Saya agak lupa Pak Worsley apakah masih Pak Peter Hunter apakah masih sugeng atau lupa ini. Gitu. Jadi selain itu Mutan Tular juga menuliskan beberapa kekawin tentang mongso dan wuku ya. Jadi ini menurut Supomo naskahnya namanya Kekawin Sumana Santaka Pak Jarwo nggih. Nanti tak kirimin tembangnya Pak. Bisa ditembangkan dalam Jawa kuno. Monggo nggih. Sastra tampaknya tidak bertahan di Jawa. Karya itu pada masa Kediri ya setelah pasca Erlangga dia tidak bertahan di Jawa. Tidak muncul lagi pada masa kebangkitan sastra Jawa masa Yosodipura hingga Rangga Warsikon. Faktanya harus diakui tokoh-tokoh utama tidak tersimpan dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa. Nama mereka tidak muncul dalam karya sastra Jawa di kemudian hari. Juga tidak muncul dalam tradisi wayang. Ya, jadi Kekawin ini, Sumana Santaka ini memuat makna, kalau aku terjemahkan, riwayat kematian oleh sekuntum bunga Sumanasa. Ini sangat panjang. Kalau dari versi Indianya, dari referensinya itu hanya 355 bait. Munaguna mengembangkannya menjadi 1550 bait. Jadi panjang sekali. Dan itu luar biasa. Deskripsi Prial Pranata Mongso di Kawin Sumana Santaka berada di pupuh 28. Dikisahkan bagaimana dalam perjalanan Pangeran Aja mengikuti Swayambara merebutkan Dewi Indumati. Kemudian pokoknya gitu kan. Bu Munaguna mengisahkan perjalanan sang pangeran secara menarik memakai mitrum girisa. Pak Jarwo mungkin nanti masih tepang ya. Yang sepertinya memuat leluasa menuturkan sulitnya perjalanan di kawasan pegunungan. Kemudian dia beristirahat di sebuah desa, ada pertapa dan pertapa kerajaan yang kemudian akan menuturkan tentang Pranata Mongso. Pokoknya setelah makan-makan itu dijelaskan tentang Pranata Mongso. Jadi pada bulan Srawana kemarau mencapai puncaknya. Pohon-pohon kehilangan kesegaran, daun-daun menjadi merah dan rontok. Sehingga dalam mangsa Karwa kedua ya, Karwo. Bulan kedua beberapa pohon menjadi gundul tanpa daun. Sedeng ing asuci mahasatyan teng kasta katarasa. Ini Pak, karikil ika kumendeng tut marga maceki suku sahapanas ini asuci. Asuci itu kemaraunya mangsa ketiga itu kemaraunya besar ya. Terus tak pikir tak usah dibacakan semua ya Jawa kuno ya. Biar nanti ditembangkan ya. Jadi pada Pak Supomo itu juga bilang begini Pak. Jadi dia tidak kemudian lenyap di Jawa ya. Tapi naskah-naskah Pak Supomo, Pak Bu Fletcher, Pak Worsley sama Pak Hunter itu semuanya dari Bali. Dari Bali. Pak Supomo mengatakan bahwa ini dibawa oleh Begawan Wirarta.
pada abad sekitar 14 atau 15 ya, ketika dari Jawa Timur ke Bali. Buktinya apa? Karena di salinan Lombok tahun 1855 kalau nggak salah, itu ada seorang putri yang menyalin, menyebutkan bahwa ini naskah naskah induknya itu berasal dari Begawan Wirarta. Itu di dalam kolofon. Di dalam kolofon mereka sebutkan salinan ini dari ini. Makanya cukup terkenal di Bali. Banyak lukisan Glungkung juga memakai ini, tapi semuanya kayaknya sudah di koleksi yang di museum-museum luar negeri, Pak. Terus ininya begitu, sehingga kita masih bisa mewarisi kemudian Pranoto Mongso pada masa Kadiri ya, pada masa Kadiri melalui Bali, kemudian dikerjakan oleh beberapa filolog, menjadi kita bisa mewarisi lagi, mempelajari kembali Pranoto Mongso itu apakah nanti bisa selaras dengan Didasun atau enggak. Tapi ini memang dasar yang bisa saya sampaikan kepada ini. Apakah, karena kalau dari prasasti juga sudah memuat itu, tapi 9 mongso yang disebutkan itu utuh di dalam Kakawin Cumana Santaka Pupuh 28 itu, Pak. Ya, terus yang terakhir bahwa Pranoto Mongso yang dikenal oleh petani Jawa sekarang itu adalah hasil pembakuan yang diresmikan pada 22 Juni ya ini 1855 oleh Pakubuwono VII di Surakarta ya. Sistem penanggalan ini memakai dasar peredaran tahun matahari dan dibagi menjadi 12 mongso. Jadi entah konflik apa yang terjadi di para petani Jawa, ini belum mesti kita pelajari lagi ya. Sehingga Pakubuwono VII berkenan membakukan ya. Jadi tahun ini sebentar. Jadi kalau konteks Jawa, maka penyesuaian waktu itu terjadi pada masa Sultan Agung ketika menyatukan kalender penanggalan Jawa dan Islam supaya selaras ya, karena itu juga konflik sendiri ya. Kemudian yang kedua ini Pakubuwono VII. Jadi itu ada. Nah, Dasun ini menjadi menarik karena kayaknya dia nggak ngikutin perintah Sultan Agung ini, atau nggak tahu nih. Nggak tahu. Nggak, karena harusnya ada penyesuaian itu ya antara kalender Jawa dan aku nggak tahu ini. Dan juga enggak. Ya betul, Pak. Enggak. Tapi bahkan dia berteman baik dengan Kasunanan itu enggak ngikutin Pranoto Mongso yang dibakukan PP7, Pak. Bandel tenan gitu. Jadi enggak apa-apa, ini menarik karena mungkin ini kalau dari Kediri ke Dasun terwariskan itu ya, karena di kalendernya itu ada kata hapit ya. Kalau tadi Mas Angga menyebutnya kapit gitu kan. Di Bali sama itu ada apit setelah bulan Kesongo, Mongso Kesongo itu ada apit. Apitnya bisa di 3 ya. Aku bikin itunya kan, perbandingannya. Monggo kira-kira begitu dari saya. Karena ini supaya menyingkat loh Mas Egi. Nanti minta tolong Mas Egi juga bisa, untuk teman-teman bisa mengakses dari tulisan yang saya sampaikan ini. Terima kasih Mbak Ilhal. Ya. Terima kasih. Boleh aplusnya dulu? Aplaus.
tadi sekalian sama Mas Angga juga di plus tadi. Terima kasih banyak. Sungguh pengetahuan yang kaya ya, yang mungkin terlalu jadi akan sangat oke kalau misalnya tadi sih Mas Uus sempat bisik-bisik sama saya, ini tulisannya kayaknya belum sempurna sebetulnya. Jadi mungkin nanti ada kesempatan untuk membuatnya jadi lebih rapi lagi dan bisa di-share gitu ke ke kita semua lewat ya nanti bisa dibagi gitu ya. Karena menarik bahwa kalau sejarahnya sangat panjang gitu ya, di luar kemungkinan juga ada urusan politik dan segala macamnya gitu ya, tapi bahwa kepekaan dan keterkaitan hubungan dengan alam itu sedemikian dekat gitu ya. Jadi walaupun pada perkembangannya mungkin melewati pembaruan atau pembakuan, saya nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya ada yang ngikutin sejarahnya sampai sekarang dengan perubahan iklim ini kita nggak ngerti lagi apakah masih bisa jadi pegangan atau tidak gitu. Karena misalnya saya pernah membaca cerita petani di Gunung Kidul juga misalnya merasa agak goyah juga gitu dengan pegangan Pranoto Mongso yang selama ini mereka yakini gitu, karena itu akan mengganggu atau mengacaukan gitu masa-masa mereka menebar benih gitu ya. Karena terus kemudian kalau misalnya mereka harus punya cukup air tapi tidak terlalu banyak gitu, tapi juga tidak terlalu kering gitu. Saya rasa itu juga akan berdampak. Mungkin sejauh ini alhamdulillahnya di Dasun masih oke ya. Masih bisa tertangani dengan baik dengan juga pengetahuan yang sudah menubuh itu, yang sudah dimiliki secara kolektif oleh masyarakat Dasun, sehingga sejauh ini perubahan-perubahan itu masih bisa diatasi gitu ya. Karena ada juga tuh di kawan-kawan petambak garam di daerah lain di Indonesia juga sudah mulai kerepotan gitu ya dengan dengan dampak perubahan iklim yang semakin besar gitu, yang berpengaruh pada lahan mereka ya, ruang hidup mereka yang paling dekat gitu. Oke, simpan dulu pertanyaannya untuk kawan-kawan yang mendalami sejarah, nanti yang mungkin akan bertanya kepada Mas Uus. Kita berangkat berlanjut ke pembicara berikutnya, Mas Egy.